Nuril TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang menegakkan langit, membentangkan bumi dan mengurusi seluruh makhluknya. Zat yang mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa petunjuk dan menjelaskan syariat agama Islam kepada setiap mukallaf secara jelas dan terang. Ayah bunda yang saya hormati, menghafal Al-Quran termasuk ibadah sebagai tujuan hidup dalam Islam jika dilakukan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala dan bukan untuk mengharapkan pujian di dunia, sebagaimana fungsi Al-Quran dalam kehidupan dan keajaiban Al-Quran di dunia. Bahkan salah satu ciri orang yang berilmu menurut standar Al-Quran adalah mereka yang memiliki hafal Al-Quran sebagai cara dan bentuk manfaat membaca Al-Quran setiap hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal huwa ayatun bayinatun fi suduril ladina utul ilm, wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun." Bahkan Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata yang ada di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Surah Al-Ankabut ayat 49. Ayah bunda yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, tentu saja ini dapat menjadi motivasi kita untuk belajar Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran pada anak-anak kita. Bahkan tidak hanya keutamaan untuk diri sendiri, seorang penghafal Al-Quran juga akan memberi keutamaan untuk keluarga, terutama kedua orang tuanya. Ayah bunda yang saya hormati, banyak sekali keutamaan menghafal Al-Quran bagi kehidupan dunia dan akhirat. Di antaranya adalah sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, orang yang tidak mempunyai hafal Al-Quran sedikit pun adalah seperti rumah kumuh yang mau runtuh. Begitu Rasulullah SAW mengibaratkan bagi orang-orang yang tidak mempunyai hafalan sedikit pun, tak ubahnya seperti rumah kumuh yang mau runtuh. Yang berikutnya adalah memperoleh penghormatan dari Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengutus satu utusan yang terdiri dari beberapa orang. Kemudian Rasulullah SAW mengecek kemampuan membaca dan hafalan Al-Quran mereka. Setiap laki-laki dari mereka ditanyakan sejauh mana hafalan Al-Qurannya. Kemudian seseorang yang paling muda ditanya oleh Rasulullah SAW, "Berapa banyak Al-Quran yang telah engkau hafal wahai fulan?" Ia menjawab, "Aku telah menghafal surah ini dan surah ini serta surah Al-Baqarah." Rasulullah SAW kembali bertanya, "Apakah engkau hafal surah Al-Baqarah?" Ia menjawab, "Betul ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Pergilah dan engkau menjadi ketua rombongan ini." Salah seorang dari kalangan mereka yang terhormat berkata, "Demi Allah, aku tidak mempelajari dan menghafal surah Al-Baqarah semata karena takut aku tidak mendapat menjalankan isinya." Mendengar komentar ini, Rasulullah SAW bersabda, "Pelajarilah Al-Quran dan bacalah, karena perumpamaan orang yang mempelajari Al-Quran dan membacanya adalah seperti tempat bekal perjalanan yang diisi dengan minyak misk. Wanginya menyebar kemana-mana, sementara orang yang mempelajarinya kemudian dia tidur dan dalam dirinya terdapat hafalan Al-Quran adalah seperti tempat bekal perjalanan yang disambungkan dengan minyak misk." Ayah bunda yang saya hormati, berikutnya keutamaan bagi mereka yang hafal Al-Quran adalah dalam satu hadis yang disebutkan, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Al-Quran akan datang pada hari kiamat, lalu dia berkata, 'Ya Allah, berikan dia perhiasan.' Lalu Allah berikan seorang hafiz Al-Quran mahkota kemuliaan. Al-Quran meminta lagi, 'Ya Allah, tambahkan untuknya.' Lalu dia diberi pakaian perhiasan kemuliaan. Kemudian dia minta lagi, 'Ya Allah, ridhoi ia.'
Allah pun meridainya. Lalu dikatakan kepada hafiz Al-Quran itu, bacalah dan naiklah, akan ditambahkan untukmu pahala dari setiap ayat-ayat yang kamu baca. Ayah bunda yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, masih banyak keutamaan bagi mereka yang Al-Quran, dan insyaallah akan kita sambung kembali pada sisi berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuril TV.